kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh, Bang. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Mufil A, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama, untuk kita bahas bersama pemirsa. Di mana Fahri Hamzah dalam podcast di Zulfan Lindan yaitu membahas atau menguraikan tentang kinerja Pak Jokowi dan juga menguraikan atau menjelaskan hambatan-hambatan dari seorang Pak Jokowi selama menjalankan programnya dan selama juga menjabat sebagai presiden. Nah, biar tidak lama pemirsa, terkait dengan penjelasan Fahri Hamzah apa saja yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan apa saja yang menjadi faktor utama hambatan-hambatan dari seorang Pak Jokowi ketika menjalankan programnya. Dan langsung kita mari simak dulu pemirsa ya. Nyinyir. Ini memang Bung Fahri bisa nggak melihat bahwa ini ada sikap-sikap orang yang kalah ini sebenarnya, lalu tidak mau menerima kekalahan kan? Benar. Sebenarnya kan cara melihatnya itu, Bang, kalau saya selalu kan membacanya, kita ini adalah korban dari sistem yang kita buat sendiri. Misalnya sikap orang-orang sampai sekarang yang tadi itu yang tidak ikhlas melihat bahwa Pak Jokowi mengantarkan Pak Prabowo, kemudian anak Pak Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo, dan seterusnya lah ya, yang istilahnya itu beruntun begitu. Sebenarnya kan itu adalah akibat normal dari sistem, yang sebenarnya juga harus nanti kita perbaiki ya. Saya terus terang, Bang, kemarin tuh waktu Gerindra menayangkan video tentang Pak Jokowi itu, saya aja yang bukan orang PDI, bukan orang Gerindra itu terharunya itu agak dalam saya ngelihat itu. Kenapa kita nggak melepas pemimpin yang akan pergi itu dengan kata-kata yang baik begitu? Di Amerika itu bahkan lebih keras kan. Tapi setiap pidato presidennya itu saya ingat betul itu sekuensnya itu ya. Selalu presiden baru mengatakan terima kasih kepada presiden yang telah membuat yang terbaik bagi bangsa kita dalam melayani rakyat Amerika. Itu mengharukan itu, Bang. Jadi habis dimaki-maki dalam apa istilahnya dalam debat kampanye begitu, Bang ya. Tapi begitu dia selesai dia bilang ini orang harus, makanya di Amerika tidak ada tradisi menghujat atau ya mungkin sekarang aja agak lebih tegang karena Donald Trump memang kadang-kadang agak agresif ya ini ya. Tapi tradisinya kan begitu, Bang. Jadi yang sudah pergi sudahlah, dia pergi dengan segala memorinya dan kita harus merekamnya itu sebagai memori yang baik dan itu dilakukan oleh Gerindra kemarin itu, Bang. Yang kita bayangkan karena Pak Jokowi kan kita tahu kan partainya kan sebenarnya bukan Gerindra kan begitu. Jadi saya kira emosi ini memang harus mulai kita hentikan untuk kita nyalahin diri kita sendiri karena kita ini adalah korban dari sistem. Saya bisa membaca ya misalnya kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang, otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang.
Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu Bang kalau diintervensi Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh nggak ada Bang, kalau saya presidennya Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan, itu nggak boleh Bang. Nah yang begini-begini Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Nah begini Bang, kita introspeksi lagi ke depan, nggak boleh lagi. Kalau kita mau politik ini terang benderang semua, hentikan mengelola politik dari belakang layar. Taruh semua ini di atas meja, kita bicara di atas meja sebagai negara yang transparan. Baru Indonesia maju Bang. Kalau kita kendalikan politik ini dari belakang, bahaya Bang. Inilah yang menyebabkan orang seperti Pak Jokowi dengan tradisinya, dia simpan. Akhirnya dia melakukan juga semacam, ya bisa dibilang politik juga di dalam internalnya. Karena mungkin itu juga tradisi yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi dia adalah anak dari reformasi, dari kebudayaan politik demokratis yang sebenarnya pengen main di depan layar, tapi karena banyak yang main di belakang layar, akhirnya dia punya mekanisme. Nah, Pak Prabowo kita lihat dengan kulturnya dan Pak Jokowi akhirnya nyambung dengan Pak Prabowo. Saya kira kita akan mulai politik di depan layar ini Bang. Kalau kita mau Indonesia ini baik Bang, nggak ada Bang. Politik belakang layar kita hentikan. Partai politik jangan bikin dapur sendiri. Nanti dikasih kementerian, jangan bikin dapur sendiri di situ. Semua itu adalah hak prerogatif presiden dan harus loyal kepada presiden. Tidak ada loyalitas ganda Bang. Bagaimana ada ketua umum partai kader partai dalam kabinet, mohon maaf ya, saya punya bos lain. No, nggak boleh Bang itu. Haram itu kita ucapkan dalam presidensialisme. Niat aja haram, haram nggak boleh. Nah yang begini kita hentikan Bang. Ya, kalau kita mau ya kan politik itu terang benderang gitu Bang. Kalau enggak ya udahlah Bang. Kita main belakang semua dan itu yang membosankan Bang. Ini yang akhirnya kita nggak bisa jelaskan semua Bang karena semuanya di belakang layar. Pertama kali Bang, saya datang di acara partai politik dan kesan saya nih Bang, saya rasa ini adalah acara partai politik yang paling hebat yang saya pernah lihat. Penyelenggaraannya begitu profesional, pemilihan materi acaranya juga luar biasa, pemilihan lagu-lagu yang dinyanyikan juga tepat dan cocok sekali dengan momen itu. Dan yang luar biasa memang ditutup oleh dua pidatonya Pak Prabowo dan pidato Pak Jokowi yang super luar biasa Bang. Gayung bersambut ya. Gayung bersambut, dan di situ juga mematahkan semua hal yang orang anggap mereka retak, mereka sudah akan berpisah jalan, mereka akan saling menyakiti, segala mimpi-mimpi buruk para pemarah ini. Ya, ini tampaknya di situ kemudian jadi lemes semua nih Bang. Jadi kalau saya bayangkan teman-teman saya yang pemarah ini, kayaknya waktu nonton acara itu lemas semua tuh mereka, gitu. Karena habis acara itu saya lihat, kemudian dunia podcast juga agak redup tuh, karena memang acara Rapimnas Gerindra itu betul-betul mematahkan semua analisa yang seolah-olah cerdas tadi itu Bang, yang seolah-olah mereka tuh punya sumber khusus, punya kedekatan khusus atau yang lain-lain tadi itu terpatahkan semua oleh dua pidato tadi. Dan yang kedua Bang, catatan penting juga atas dua pidato itu, inilah pertama kali presiden yang akan mengakhiri jabatannya begitu dekatnya dengan presiden berikutnya. Artinya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Pak Jokowi, bahwa sebagai presiden dia bukan saja sukses 10 tahun ini,
tapi dia juga sukses menyiapkan penggantinya yang melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, Bang. Dan yang luar biasa, Pak Prabowo walaupun lebih senior dari Pak Jokowi, walaupun berusia lebih tua dari Pak Jokowi, tapi betul-betul menjadi seorang yang punya jiwa yang baik, jiwa yang negarawan, yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang menggantikan Pak Jokowi. Luar biasa, Bang. Jadi kita harus apresiasi mereka berdua sebagai negarawan-negarawan Indonesia yang membanggakan. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Jadi ingat tadi kenapa podcast juga sepi ya tadi setelah pidato itu ya. Karena saya ada yang kirim di atasnya pidato Pak Jokowi dan Prabowo, di bawahnya ada video yang dikirim ke saya, Rocky Gerung lagi joget-joget di satu tempat itu ya. Dengan seorang penyanyi gitu. Ya itu sih biasa-biasa aja. Cuman apa maksud orang ini ngirim-ngirim? Ya memang saya kira menarik ya. Bung Fahri gimana melihat ini? Saya kira memang kita harus berterima kasih kepada teman-teman Gerindra ya, yang dari semua prosesi ulang tahun partai, Munas partai, Rapim partai yang terselenggara menjelang Oktober ini, yang memang penuh dengan spekulasi ya, karena kemarin diawali oleh peristiwa yang agak mendadak di Golkar ya, kemudian PAN, Nasdem dan seterusnya itu. Partai Gerindra kemarin tuh betul-betul bisa menyajikan sesuatu yang baru pada level partai itu ya. Apalagi kalau nanti bisa kita sajikan dalam level nasional, Bang, dalam hari proklamasi kah atau apakah gitu ya. Itu pesan yang menyatukan gitu. Luar biasa itu ya. Terutama waktu, kalau yang saya sih yang forum yang sangat mengharukan itu ketika menyajikan orang-orang yang sudah meninggalkan partai atau meninggal dunia itu, Bang. Itu sangat mengharukan gitu. Sebab kadang-kadang kita ini partai politik, Bang, kesibukan berantem, jasa orang yang pernah berjuang itu dilupakan gitu, Bang, karena sibuk dengan berantemnya itu, agenda utamanya berantem gitu loh, bukan bersatu. Nah, jadi saya kira itu ada satu penyajian yang luar biasa ya. 2,5 jam tuh tidak membosankan itu. Nuansanya betul-betul kayak satu orkestra negara begitu, yang menyajikan sisi-sisi romantisme kita sebagai negara pejuang ya kan. Pakaian seragamnya kerasa gitu ya. Ya tadi kan waktu ketika pidato di Nasdem, Pak Jokowi mengatakan dulu datangnya rame-rame, sekarang sendirian kan gitu. Artinya dia merasa sendirian. Dalam pikiran orang, wah ini Prabowo sudah meninggalkan Jokowi ketika pidato di Nasdem. Tapi kan ketika beliau berpidato di Gerindra, situasi kan berubah. Jadi ada ini yang beredar di media sosial, saya kira ini mungkin benar. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan Bang Fahri Hamzah. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.